Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kembali lagi pagi ini bersama Bu Imel. Kita belajar bersama melalui online. Ya, semoga pagi ini kita semua berada dalam kondisi sehat ya. Dan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang diberikan oleh ibu gurunya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia tema 1, subtema 2. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang membuat kesimpulan tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sebenarnya pada video sebelumnya Ibu juga sudah menyampaikan apa itu kesimpulan dan bagaimana langkah-langkah membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali dan memberikan contoh bagaimana cara membuat kesimpulan. Mari anak-anak Ibu, sebelum kita membuat kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian kesimpulan, yang kedua ciri-ciri kesimpulan, yang ketiga bagaimana cara menyimpulkan satu bacaan. Oke, kita mulai dari pengertian kesimpulan. Kesimpulan ini juga sering disebut simpulan ya anak-anak ibu ya, simpulan. Nah, dalam ejaan bahasa Indonesia atau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebut simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah intisari dari sebuah bacaan. Jadi intisari dari sebuah bacaan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama, kemudian ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang simpulan atau kesimpulan. Nah, kalau kalimat utama, kita mendapatkan kalimat utama, maka ide pokok itu adalah singkatan atau ringkasan dari kalimat utama merupakan ide pokok. Nah, ide pokok kita ringkas lagi dari ide pokok yang terdapat dalam beberapa paragraf dalam sebuah bacaan. Kita ambil lagi intisarinya, maka menjadilah dia sebuah simpulan. Nah, bagaimana cara menyimpulkan sebuah bacaan? Ya, yang pertama kita harus membaca bacaan itu secara intensif atau secara seksama dari awal sampai akhir. Kemudian tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan. Nah, sebelum kalian menentukan ide pokok, sudah Ibu sebutkan tadi ya bahwa kita menemukan dulu kalimat utamanya. Nah, di sini kalau untuk simpulan tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan. Nah, selanjutnya baru kita simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, adapun ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, simpulan itu berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, merupakan intisari dari sebuah tulisan atau bacaan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Ya, dimulai dari khusus ke umum. Artinya yang khusus dulu baru kemudian diterangkan secara detailnya gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya tidak bahasa yang pasaran ya anak-anak ibu ya, bahasanya harus bahasa baku. Jadi yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, berisi suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi boleh saja nanti kita ambil intisari dari sebuah ide pokok kita gabungkan, kemudian kita buat dengan kalimat sendiri. Yang penting isinya sesuai dengan bacaan yang
yang ada. Nah, sekarang mari kita mencoba membuat sebuah kesimpulan dari bacaan yang Ibu tampilkan di layar. Mari kita amati bersama-sama bacaan ini yang berjudul Cendana. Disimak ya anak-anak Ibu ya. Cendana atau Santalum album merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan di Indonesia. Kayu cendana dapat digunakan sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aromaterapi, rempah-rempah, hingga sangkur keris atau warangka. Konon harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Karena berbagai manfaat tersebut, tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya, pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga saat ini sudah berstatus tumbuhan yang terancam punah. Pada awal kehidupannya, kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya karena tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, pohon cendana saat ini sudah mulai berkurang populasinya. Minyak dasar kayu cendana juga saat ini sudah sangat mahal karena langka dan sulit ditemukan. Nah, ini adalah sebuah bacaan yang berjudul Cendana. Kita akan mencoba membuat kesimpulan dari bacaan ini. Mari kita lihat. Nah, dari paragraf pertama yang sudah kita baca tadi, kita menemukan ide pokok dari paragraf pertama itu, yaitu pohon cendana sangat terkenal di Indonesia karena mempunyai banyak manfaat. Nah, ini adalah ide pokok dari paragraf pertama. Kemudian, ide pokok dari paragraf kedua, pohon cendana saat ini sudah terancam punah karena tumbuhan ini sulit untuk dibudidayakan. Nah, kesimpulan dari bacaan ini adalah pohon cendana adalah sangat terkenal di Indonesia karena banyak manfaat. Akan tetapi pohon ini sudah terancam punah karena sulit untuk dibudidayakan. Nah, kira-kira anak-anak Ibu bisa memahami bagaimana cara mengambil kesimpulan yang kita ambilkan dari ide-ide pokok paragraf? Tidak sulit bukan? Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa mempraktekkan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari bacaan yang kalian baca. Nah, mungkin itu saja hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, sampai ketemu kembali dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.